Di sini kita akan menjelaskan tentang materi simulasi logik, instruksi dan pengelamatan CPU. Di sini saya bersama dengan teman saya yaitu Maria Graciela Numi dengan NIM 67 dan saya sendiri Nathaniel Ambrosius Warin dengan NIM 157 dengan dosen pengampu Pak Arya Dika Cahyono. Definisi CPU yaitu CPU atau Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer yang menjadi bagian terpenting dari sebuah komputer yang dimana ia bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Lanjut lagi. Prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor adalah salah satu bagian di dalam CPU yang sering dibahas, yaitu sebagai otak atau sebagai inti dari CPU yang mengontrol jalannya sebuah sistem komputer dan juga sebagai otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan juga menjalankan sebuah tugas. Kita masuk dalam komponen-komponen yang terlibat di dalam jalannya sebuah instruksi pada prosesor. Yang pertama yaitu ada program counter atau PC. Program counter sendiri merupakan register khusus di dalam CPU yang berfungsi menyimpan alamat memori untuk dieksekusi. Terus yang kedua itu memori address atau MAR, bertujuan untuk penunjuk alamat memori yang menampung alamat data yang dimana memori yang diakses, baik itu akan dibaca maupun akan disimpan. Terus yang ketiga yaitu memori data register atau MDR, memori untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama, juga melakukan proses read atau baca dan juga tulis dari atau ke memori. Nah, terus yang keempat yaitu instruksi register. Instruksi register dalam register atau pengontrol. Nah, terus yang kelima yaitu CU atau control unit, mengatur jalannya program. Terus yang keenam yang terakhir adalah ALU, bagian yang melakukan operasi antaritmatik dan logik berdasarkan instruksi yang ditentukan. Bagaimana komponen-komponen ini saling berinteraksi untuk menjalankan sebuah instruksi pada prosesor. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara kerjanya. Software ini bisa dijalankan oleh prosesor jika dengan membaca dari media penyimpanannya seperti hard disk, USB, dan disket. Ya, jadi instruksi yang tadi softwarenya dijalankan ini dia akan disimpan dan diberi alamat memori dan disimpannya itu di RAM. Nah, kemudian prosesor dapat mengakses data yang pada RAM dengan menentukan alamat data. Alamat data ini alamat yang dikehendaki saat sebuah program akan dieksekusi. Kemudian data dari RAM ini ke unit bus yang menghubungkan prosesor dengan RAM. Data diterjemahkan dengan menggunakan proses decode yang dapat menerjemahkan sebuah instruksi. Nah, kemudian data berjalan ke ALU yang akan melakukan kalkulasi dan perbandingan. Di sini ALU disimpan sementara ke sebuah lokasi dalam ALU yang bernama register. Kemudian ALU melakukan operasi aritmatika dan pengujian data dalam register. Hasil pemrosesan tersebut dikirim kembali ke RAM, atau memori. Nah, setelah proses ini terjadi, sebuah unit dalam prosesor yang disebut dengan PC atau program counter memantau instruksi yang berjalan. Tujuannya agar instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan benar dan berurutan dengan sesuai.